Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk mana kabarnya teman-teman? Sudah pada bangun kan ya? Puasanya gimana? Masih puasa kan? Gue juga terus Masih puasa Pak, Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Saya tinggal 27 hari lagi, jadi tetap semangat. Oke teman-teman, seperti apa namanya jadwal yang disampaikan kemarin bahwa hari ini kita akan membahas tugas mengerjakan ya, tugas yang dibawa dari agenda kita kemarin itu mengenai isu-isu yang sudah teman-teman pilih untuk ditapis dan dianalisis ya dan diberikan eh, apa namanya alternatif-alternatif gagasan pecahan masalahannya. Nah, kemarin saya minta ke teman-teman untuk isu-isu tadi minta difikskan atau minta di apa ya deal lah atau didealkan dengan para mentor. Gimana sudah ketemu mentor atau sudah clear gitu isunya nanti yang dibawa rancangan aktualisasi adalah ini gitu. Sudah, Pak Sri, Pak Kansa, Sudah Pak. ah, Sudah Pak. oke. Kang Aspa, udah. Siapa? Oke, Kang Adit, udah clear ya isunya. Mas Jeffrey udah, man. Sudah, Pak. Oke, Kang Sultan, Kang Sudah Bagas, Pak, sudah. ah, sip lah kalau gitu. Nanti tinggal bungkus. Nah, hari ini silakan teman-teman akan menceritakan atau mempresentasikan tentang tiga isu yang teman-teman dapat, yang kemudian tapis dan selesaikan permasalahannya. Dan akan saya bahas, kita bahas satu-satu ya. Agenda kita hari ini adalah itu. Silakan siapa yang mau memulai terlebih dahulu, yang pertama kali selesai, kita boleh pulang. Saya aja Pak, nggak apa-apa Ya, Pak. Ding. Ya, silakan. Silakan Kang Asfa. Berarti ini saya share screen yang PPT-nya aja Pak, izin. Ya, silakan. Siap. Di, ada. Izin Pak, apakah sudah muncul Pak? Ya, silakan. Pak Kang. Baik, mohon izin Bapak, mohon izin rekan-rekan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Espedisi Effendi. Eh, Langsung saja, karena saya
di penempatan di BKAD Kota Bandung, tepatnya di bidang akuntansi dan sedang melaksanakan penyusunan laporan keuangan tahunan, tepatnya tahun 2025, dan ini ada beberapa identifikasi isu yang memang baru saja terjadi di kantor saya, Pak. Yang pertama, ada belum optimalnya ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan SKPD kepada bidang akuntansi BKD. Nah, ini hampir seluruh SKPD itu telat memberikan laporan keuangan yang sebelum review dari inspektorat. Jadi, mohon izin saya ceritakan dulu, Pak. Jadi, sebelum laporan keuangan itu diperiksa BPK, eh, SKPD itu wajib memberikan laporan keuangan sebelum direview oleh inspektorat kepada bidang akuntansi yang nantinya akan digabung menjadi laporan keuangan satu Kota Bandung dan diberikan kepada inspektorat. Nah, namun kondisi yang terjadi itu seluruh SKPD telat memberikan laporan keuangannya. Nah, alasannya tuh masih terdapat beberapa SKPD yang belum menyampaikan karena ada faktor SDM-nya dan juga ada faktor teknis dari bidang aset. Jadi ada bidang aset yang telat memberikan laporan hasil penyusutan yang ada di setiap SKPD. Nah, kedua, kurang pemahaman operator SKPD terhadap standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Nah, jadi sebetulnya Pak, isu yang kedua dan isu pertama ini sebenarnya berkesinambungan, tapi dia tetap beda isu. Jadi sebetulnya isu pertama ini bisa isu kedua ini bisa menjadi faktor isu pertama, tapi isu kedua ini juga ini sebenarnya menjadi permasalahan karena pertama yang menyusun laporan keuangan itu kan dari bendahara pengeluaran. Nah, cuman eh, dari bendahara pengeluaran ini ada beberapa faktor juga, Pak. Yang pertama, setiap tahun terkadang bendahara pengeluaran itu berganti dan dia bukan ahlinya gitu, Pak. Orang yang disimpan di bendahara pengeluaran terkadang dia eh, bukan dari jurusan akuntansi yang memang dia tidak paham terkait laporan keuangan. Nah, jadi sehingga menyebabkan pencatatan laporan keuangan itu salah. Jadi yang seharusnya LRA dan LO itu sejalan tapi tidak jadi sejalan sehingga memang laporan keuangan yang buat itu acak-acakan. Nah, apalagi permasalahan terkait penjurnalan itu betul-betul SKPD itu tidak paham. Yang selanjutnya, belum optimalnya integrasi dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi dalam proses rekonsiliasi dan penyusunan LKPD. Nah, sebetulnya di sini tuh proses rekonsiliasi memang betul-betul pure manual, walaupun sebetulnya kami menggunakan data basisnya sudah basis sistem. Jadi kita menggunakan data sistem yang ada dari SIPD dan juga kami memiliki sistem Sipela. Nah, cuma memang kenapa itu dianggap belum menggunakan sistem terintegrasi karena sering terjadi adanya perbedaan antara data yang disajikan dari SIPD dan Sipela sehingga memang butuh penggunaan kontrol data menggunakan kertas kerja yang basisnya dari B9. Nah, B9 itu merupakan data real yang dari Bank BJB-nya memang setiap hari itu pengeluaran SP2D itu ada berapa. Nah, itu sebetulnya data yang lebih real karena sistem yang ada di SIPD dan Sipela itu biasanya ada kesalahan human error terkait terjadinya kesalahan pencatatan. Nah, di sini yang sudah saya gunakan, saya menggunakan USG dengan sebetulnya ini izin Pak disclaimer, analisis isu ini memang belum saya pastikan ke mentor, cuman pada saat itu saya sempat berdiskusi pada saat agenda 2 bahwasannya Pak Kasubit meminta menyarankan untuk membuat kertas kerja basis Excel dengan semenarik dan sememudahkan mungkin karena itu data kan menumpuk sekali Pak di Excel, mohon izin, sehingga memang di sini saya mengambil menapis isu ketiga yaitu optimalisasi sistem informasi akuntansi yang
untuk menyelesaikan permasalahan yang rekonsiliasi tersebut. Yang selanjutnya di sini disclaimer juga Pak, mohon izin. Kang, eh, sebentar, yang slide 3, Siap. ya, slide 3, optimalisasi sistem informasi akuntansi. Nah, itu kalau bicara optimalisasi, berarti sebelumnya sudah ada ya sistem Siap. informasinya. Mohon izin Bapak, jadi sebetulnya memang kita ada kertas kerja yang basis Excel, cuman itu Ya, pertama di situ tidak ada dashboardnya Pak, tidak ada. oke. Jadi Jadi, kalau eh, ketika siapa izin? ini lebih ke nanti penyempurnaan si kertas kerja itu ya. Siap betul Pak, dan Oke, lebih ini saran dari Pak Kasubit saya Pak untuk apa memperbaiki yang di Excel, karena Excel itu tuh betul-betul, jadi kita tidak bisa memilih, itu kan kami ada 63 SKPD Pak kurang lebih. ya. Nah, di situ memang kita harus melihat satu-satu, tidak ya tidak memudahkan untuk melihat data tersebut Pak. Izin Pak, boleh saya lanjut Pak izin? Lanjut. Siap. Nah, mohon izin ini kan eh, kemarin sudah diberitahu oleh Bapak bahwasannya analisis SWOT itu sangat tidak dianjurkan Pak. Mohon izin nanti ke depannya untuk saya perbaiki menggunakan analisis fishbone Pak. Nah, lanjut selanjutnya kepada ide kreatif dengan judul optimalisasi sistem monitoring dan rekonsiliasi laporan keuangan daerah berbasis digital pada bidang akuntansi di Badan Keuangan dan Aset Daerah. Nah, tujuannya itu yang pertama mempercepat proses rekonsiliasi yang selama ini memang eh, terlalu berbelit, dan kedua mengurangi potensi human error yang ada di by sistem SIPD atau SIPELA tersebut. Yang selanjutnya meningkatkan akurasi dan konsistensi data keuangan. Nah, di mana yang terjadi permasalahan ketika kami dimintai data oleh badan dinas lain itu terkadang kami agak untuk menahan memberikan data tersebut karena kami harus bisa memastikan bahwasannya data yang ada di SIPD, SIPELA, dan di B9 itu betul-betul sama. Yang selanjutnya mendukung pencapaian opini WTP ini untuk mendukung dengan jangka jangka apa cakupan besarnya apa, karena memang kita opini WTP itu salah satunya kita melihat dengan kualitas laporan keuangan yang disajikan, dan yang selanjutnya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Nah, adapun tahapan kegiatannya yang pertama identifikasi permasalahan rekonsiliasi, yang kedua penyusunan SOP berbasis digital, yang selanjutnya perancangan dashboard monitoring laporan keuangan basis Excel, yang ketiga integrasi data antar SKPD, yang selanjutnya sosialisasi dan pelatihan operator itu yang memang nanti kami setujui di bidang bahwanya siapa yang akan memegang eh, Excel tersebut, karena untuk saat ini Excel tersebut dipegang Pak Kasubit. Nah, apakah itu akan dipindah tangankan atau seperti apa? Saya belum tanyakan lebih lanjut, Pak. Dan yang selanjutnya analisis gagasan, di mana ini berkaitan dengan manajemen ASN dan juga smart ASN, di mana manajemen ASN ini berkaitan dengan penguatan tata kelola organisasi, koordinasi lintas perangkat daerah, dan selanjutnya smart ASN yaitu adaptif terhadap teknologi, literasi digital tinggi, dan berpikir kritis dan inovatif. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, Pak. Mohon izin petunjuk, arahan, dan masukan dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan dulu ditutup, Kang Aspa. Siapa? Mohon izin. Coba dari atas, coba dari slide 2. Nah, ini adalah tiga isu ya yang dipilih. Nah, oke ya, artinya nanti yang di isu yang akan nanti dibahas oleh Kang Aspa yang menjadi suatu proyek aktualisasi lah katakanlah seperti itu ya, adalah belum optimalnya integrasi dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Ini kan yang ini akan Kang ya, yang ini ya belum optimalnya. Nah, kira-kira nanti judulnya berarti akan menjadi optimalisasi gitu ya.
Ya Pak, betul Pak izin. Oke, jadi memang teman-teman eh, isu yang didapat, yang dipilih nanti akan berubah menjadi sebuah judul gitu. Bisa dirangkai menjadi sebuah judul. Nah, makanya nanti di akhir kesimpulannya jika optimalisasi adalah kesimpulannya optimal atau tidak optimal. Nah, itu satu. Nah, sebetulnya kalau misalnya tadi saya mau menggarisbawahi malah kalau misalnya isu yang dipilih adalah isu yang kedua atau yang di tengah ini kurangnya pemahaman operator. Nah, ini kalau kurang pemahaman operator ini adalah apa cabang masalah sih sebetulnya gitu. Ini cabang masalah dari sisi human capitalnya atau dari SDM-nya gitu. Nggak apa-apa, bukan ini ternyata yang dipilih. Ternyata tentang Ya, optimalnya izin Pak. ya. Sebetulnya Pak saya juga lebih tertarik untuk mengambil isu kedua. Cuma memang ini sebetulnya Pak izin yang masalah tiga ini memang ini kan yang ketiga ini saya hanya disarankan Pak waktu itu Pak oleh Ya, Pak Subit. Nah cuman sebetulnya saya juga lebih lebih pengennya itu ke isu kedua karena sebetulnya tuh yang menurut saya yang lebih urgent itu yang kedua Pak. Nah ini tuh saya pengen mohon izin kemarin karena Pak Kasubit sudah pulang dari kantor duluan. Sebetulnya saya hari Senin tuh pengen pengen diskusi dengan Pak Kasubit kalau kalau sebenarnya saya punya ada gagasan agar ada gagasan untuk menanggulangi yang isu kedua ini Pak. Sebetulnya saya juga pengennya sebenarnya isu kedua ini Pak izin Pak. hmm. Nah justru kalau menurut saya salah, maksudnya yang kurang tepat ya. Ini memang permasalahan, tapi ini adalah cabang masalah sebetulnya. Ini kan pola aktivitas eh, sistem kerja atau efektivitas sistem kerja dari SAP sebetulnya. Nah, ketika ini adalah hasil suatu isu besar yang diurai gitu loh. Nah, ini kan kalau misalnya belum optimalnya integrasi ketika diurai akan banyak masalahnya gitu. Nah, ketika masalah yang tentang SDM ini yang tidak paham terhadap sistem SAP, ketika diurai itu akan sedikit permasalahannya gitu. Terlalu ringkas gitu. Jadi sebetulnya kurangnya pemahaman itu apapun permasalahannya, kalau misalnya eh, permasalahannya itu sendiri adalah kurang pemahaman dari operator, ini adalah salah satu dari kalau di Fishbone itu ada kan penyebabnya itu 6M gitu. Nah ini hanya salah satu dari M-nya itu gitu, yaitu man-nya. Gitu. Karena udah jelas gini kan, pemahaman operator udah menunjuk suatu subjek orang tertentu gitu. Bukan sistem, karena ini kan sistem ya, optimalnya ketepatan waktu penyampaian, kemudian integrasi pemanfaatan sistem, ini adalah sistem itu sendiri. Ketika diurai akan banyak akar penyebabnya. Nah, ketika yang tengah ini adalah sudah menuju ke M yang salah satu M dari 6 M itu yaitu mem. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa yang terakhir ini Kang Asfa, tapi nanti pada akhirnya tetap ya apa mentor nanti yang menentukan. Kalau sampai terakhir mentor sudah memilih ini belum optimalnya integrasi ini, sudah yang ini lebih bagus daripada yang pemahaman operator gitu. Nah, kemudian yang analisis isu, coba nanti juga nilai-nilai ini sandingkan dengan eh, apa namanya tanggapan atau survei kecil-kecilan lah terhadap tiga atau 5 orang atau ganjil ya kepada rekan kerja atau atasan supaya untuk menguatkan saja gitu. Jadi angka-angka ini nilai-nilai ini supaya tidak berdiri sendiri nantinya. Jadi harus ada ceritanya ya. Oke, untuk ide ini juga analisis isunya, coba yang slide 4 nanti diganti dengan Fishbone ya. Analisis ini kalau SWOT itu untuk nanti ke depannya tuh organisasi ini akan dibawa kemana, nah ini SWOT. Dan ide kreatif, oke, sudah bagus ya, sudah mengarah gitu. Itu saja mungkin Kang Aspa dari saya.
Jadi itu ya, eh, poinnya adalah tentang di lapisan isunya. Siapa? Terima kasih Pak atas masukannya Pak Monjin. Ya, mangga nuhun Kang Aspa. Mangga selanjutnya, siapa yang selanjutnya yang akan Ya, saya coba deh Pak. uh, Deg-degan Pak. gak usah deg-degan, Mas Jeffrey. Ya, Ya, saya- Udah kelihatan belum ya? Share screen-nya udah kelihatan belum ya? Pak atau teman-teman? oke, silakan. Ada ya? Ya, jadi saya ada menganalisa tiga isu. Kebetulan saya di subbagian keuangan umum dan logistik. Nah, tiga isu yang saya ambil ini, yang pertama itu monitoring dan validasi fisik BMN ini belum optimal, atau untuk sekarang ini masih dilakukan secara manual gitu ya. eh, untuk kondisi saat ini di Satker saya itu, jadi sebenarnya pengolahan administrasi ini sudah ada sistem dari pemerintahnya gitu ya, namanya Siman. Tapi untuk monitoring di sisi Satkernya itu masih manual gitu. Jadi kita masih narik data dari Simannya itu, terus kemudian eh, kita update lokasinya di mana, terus Belum belum kelihatan ya Mas barang-barang. ini Mas, Kenapa? belum kelihatan halamannya. Halamannya belum kelihatan. Nah, ini kelihatan Pak, yang ini. Ini yang tadi ya, Iya, yang masih selanjutnya. masih yang ini sih Pak. Oh Jadi masih yang ini. monitoring validasi. Oke oke. Jadi yang Siap siap. validasi fisik BMN ini kan masih manual tuh. Oke oke. Ya, jadi sebenarnya di uang apa terkait monitoring yang fisik BMN ini di Satker kita tuh udah ada aplikasinya dari Siman gitu ya. Tapi untuk monitoring di sisi Satkernya itu masih manual, Pak. Terus juga untuk jadi proses stop of name itu masih mencocokkan antara daftar aset dengan kondisi fisik barangnya satu persatu. Nah, untuk apa juga karena kantornya itu kita sekarang masih kontrak gitu pas setiap 5 tahun sekali. Jadi terkadang ketika ada pindahan gitu suka susah nih ternyata lokasinya ada di mana gitu. Jadi sistem secara apa namanya mobilitasnya itu tinggi perpindahan barangnya ketika eh, ada pindah satker gitu Pak. Terus juga di sini ketiadaan sistem identifikasi digital di lapangannya jadi menyebabkan proses verifikasinya membutuhkan waktu yang relatif lama dan bergantung pada ketelitian si petugasnya itu. Nah, untuk yang kedua ini terkait implementasi sistem kearsipan digitalnya juga belum optimal. Nah, jadi di sini juga sudah ada dari sistem pemerintahnya itu eh, aplikasinya namanya bentar apa ya? Saya juga lupa nih. Sri Kandi namanya Sri Kandi, tapi di kita ini penggunaannya juga belum optimal. Jadi untuk misalnya mengajukan
undangan atau apanya itu masih manual juga gitu. Jadi belum sepenuhnya menggunakan sistem Sri Kandi gitu. Jadi implementasinya juga belum konsisten. Terus beberapa surat menyurat seperti disposisi dan penyimpanan dokumen juga masih secara manual gitu. Jadi ketika hard copy-nya sudah dibuat, baru di-upload ke Sri Kandi. Sebenarnya dari Sri Kandi-nya itu sendiri kan sistemnya itu udah harusnya terdigitalisasi gitu ya. Dia ketika kita bikin surat, terus approval semuanya sebenarnya ada di sistem Sri Kandi-nya itu. Tapi untuk yang sekarang ini masih manual. Nah, yang isu ketiga ini belum optimalnya monitoring pengendalian persediaan ATK gitu ya. Jadi di sini di Satker saya ini kalau ada yang minta ATK itu masih secara kayak minta kertas ambil gitu satu rim. Dari kitanya itu masih secara manual untuk monitoringnya. Oh ini kertas kurang satu gitu. Jadi ketika benar-benar sisa ternyata habis nih nggak ketahuan gitu. Kenapa apa eh, jadi harus dibeli atau enggak kadang ketika oh lagi habis minta kertas gitu ternyata persediaannya itu habis jadi tidak terdeteksi sejak awal gitu untuk pembelian ATK-nya itu gitu Pak. Nah dari ketiga isu tersebut dianalisis menggunakan APKL. Nah untuk yang paling tinggi hasilnya itu yang monitoring dan validasi fisik BMN ini belum dilakukan secara optimal gitu. Nah, selanjutnya saya pilih yang monitoring fisik BMN dianalisa menggunakan akar masalah fishbone gitu ya. Di sini ada faktor-faktornya itu man, method, mesin, dan environment. Jadi dari sisi SDM-nya ini kompetensi dan pemanfaatan teknologi digitalnya belum optimal. Terus dari secara metode ya, metode di sini masih manual gitu ya. Dan dari sisi mesin atau teknologi, sarana digitalnya ini belum tersedia. Terus dari sisi lingkungan, sebaran asetnya, dan keterbatasan waktu monitoring. Jadi sekarang juga masih untuk monitoring itu kadang ketika belum ada yang per 6 bulan gitu. Ini baru stok opname ini sekarang nih baru mau dibuat 6 bulan sekali gitu. Jadinya kemarin saya ketika disuruh hanya dikasih waktu, misalnya ini ya dalam waktu sebulan data-data ini tolong didata gitu. Jadi keterbatasan waktu monitoringnya. Nah, dari akar masalah ini, monitoring fisik BNN ini belum mendukung sistem digital terintegrasinya, gitu, Pak. Nah, jadi gagasan inovasinya ini, saya membuat digitalisasi inventaris berbasis QR Code. Dengan tujuannya ini, biar mempercepat stok opnam, mengurangi human error, meningkatkan akurasi data juga, terus memperkuat pengendalian internal. Ini cara kerja singkatnya itu setiap aset itu dibuat QR unik. Kemudian QR itu ditempel pada barang. Nah, kita waktu monitoring hanya melakukan scan saja. Terus juga ini sebenarnya sistem ini sifatnya sebagai pendukung, bukan menggantikan dari aplikasi resmi yang BMN-nya, Pak. Nah, ini dampaknya sih, dampak positifnya ini monitoringnya jadi lebih cepat, efisien, data lebih akurat, terus mengurangi risiko audit, meningkatkan akuntabilitas aset juga. Kalau keterkaitannya ini dengan manajemen ASN-nya, penguatan pengendalian internal, efektivitas sistem kerja, akuntabilitas kerja. Dari sisi smart ASN-nya jadi adaptif terhadap teknologi, terus peningkatan kompetensi digital, budaya kerja modern dan efisien. Jadi saya ngambil eh, ide gagasan ini digitalisasi inventaris berbasis QR Code. Menurut saya ini solusi yang paling realistis untuk memperkuat monitoring fisik BMN dan mendukung tata kelola akuntabel secara adaptif gitu Pak. Mungkin itu saja Pak. Oke, terima kasih. Mas Jeffrey, coba kembali di halaman.
Gimana Pak? Eh, Balik ke halaman pertama aja. Oh iya. Ini Pak. Ya, nah, ya. Oke, isu yang dipilih adalah tentang ini ya, belum optimalnya monitoring fisik BMN ya, Mas Jeffrey ya. Iya Pak. Oke, ini eh, sebelumnya monitoring mungkin dilakukan secara catatan manual ya, Iya atau benar Pak. ya lebih ke nanti poinnya adalah yang manual tadi akan didigitalisasi dengan pem, apa, tiap QR BM code. tiap BMN itu akan dikasih barcode gitu ya. Iya betul Pak. Jadi selain dikasih nomor BMN, apa istilahnya tuh nomor BMN tuh yang kodifikasi itu, ID-nya. eh, akan dikasih barcode juga ya. Nah, ini lokusnya apa fokusnya atau lokusnya di ini di semua unit atau di satu unit tertentu saja sebagai pilot project gitu. Eh, Sebenarnya sih ini di semua unit gitu Pak. Jadi dari kemarin itu ada data 500-an lebih gitu BMN-nya. Hmm, Nah, makanya kira-kira kalau untuk yang ini juga Pak, apa perlu percobaan kayak di satu ruangan saya dulu gitu, atau hmm. memang datanya tuh harus semua di dalam satu satker gitu Pak? Nah, perlu juga dicatatkan, ditargetkan juga ya di apa namanya nanti di apa di jadwalnya di tuh di matriks rancangan aktualisasi nanti perlu disebutkan targetnya gitu. Kan cuma 1 bulan ya. Nah kira-kira tadi kan inventarisasinya ada 500 sama Mas Jepri ya, udah diinventarisasi. Oh, udah ada 500 MN yang akan dibuatkan barcode-nya satu-satu. Nah, dengan waktu 1 bulan itu ter optimal nggak gitu melakukan itu semua, melakukan penyekenan dan pemindaian satu-satu gitu. Harusnya sih kebanyakan sih ya Pak. Nah, Mungkin kayaknya itu saya eh, kalau saran saya coba di nggak apa-apa judulnya Komunitas Fisik BMN di lingkungan eh, apa namanya KPU ya Mas Jepri teh. ya KPU Tapi Kota Bogor. KPU di ini Depok. Nah, tapi nanti pas diceritakan pada saat pelaksanaannya bahwa nanti ruangan yang akan menjadi lokus pertama atau menjadi pilot project adalah misalnya di tempat Mas Jepri itu apa? Ya, Tingkat eselon 3-nya. keuangan keuangan umum dan logistik Pak. Nah, di Atau keuangan umum dan logistiknya dulu aja. hmm, Misalnya dari 500, 100 dulu yang ditargetkan. Nah, nanti si 400 itu adalah menjadi saran dan tindak lanjut. Gitu. oke Pak. Yang penting adalah poinnya akan melakukan eh, monitoring dan validasi fisik BMN. Hmm, Nah, itu adalah poinnya. Nah, kemudian nanti mohon dikonsistenkan saja ya kalimatnya dari mulai isu strategis, kemudian dipilih isu, kemudian jadi suatu judul eh, proyek aktualisasi gitu-gitu harus konsisten ya. Misalnya kalau lebih enak sih coba kalimat depannya diubah jadi belum optimalnya monitoring validasi fisik BMN atau belum optimalnya implementasi atau belum optimalnya monitoring dan pengendalian APK kayak gitu. Nah, nanti ke depannya coba lihat ke halaman selanjutnya. Coba halaman selanjutnya.
Sudah muncul Pak atau belum? Belum, belum kayaknya. Oh, yang Nah, Fishbone atau ininya Pak, nah, gagasan. yang fishbone, fishbone. Nah, sehingga ini masalah konsistensi penulisan aja sih ya. Nah, sehingga di kepala fishbone-nya ini adalah tadi masih membawa kalimat yang sama gitu dari isu gitu. Ini supaya konsistensi penulisan saja gitu. Nah, Oh, ini oke tadi Pak. eh, yang kita bahas Mas Asfa ya. Nah, ini contohnya ini yang Mas Jepri lakukan udah benar Siapa? bahwa men itu adalah ini belum optimal pemanfaatan teknologi digitalnya oleh eh, kompetensi dan pemanfaatan teknologi digital belum optimal. Ini hampir sama kasusnya tadi sama isunya Mas Asfa gitu. Salah satu isunya Mas Asfa. Nah, ini sebetulnya yang tadi itu adalah ini gitu. Jadi kita jangan sampai berpikiran atau beranggapan bahwa eh, tulang fishbone akan menjadi suatu masalah utama gitu. Nah, jangan kebalik gitu. Jadi apa yang disebut masalah utama? Masalah utama itu jadi suatu masalah yang memang kalau jika dipecah itu akan banyak penyebabnya gitu. Beda dengan ini cabang masalah atau tulang-tulang masalahnya. Tulang-tulang masalah ketika diurai ini akan kecil gitu penyebab-penyebabnya gitu ya. Nah, ini akar masalah utamanya atau masalah besarnya adalah belum optimalnya monitoring dan pendataan fisik BMN. Nah, ini udah seperti udah ini ya, betul gitu. Cuman silakan dikonsistenkan saja ya kalimatnya dari mulai pemilihan isu, tapisan isu sampai dengan akar masalahnya dan juga sampai selesai jadi konsisten. Nah, nanti akan menjadi sebuah judul. Terus kemudian next Mas Jeffrey, oke ya, jadi akan nanti dibuat ya itu QR-nya, gitu. Akan dibuat QR untuk 500 barang tadi, silahkan di pilot projectkan saja ruangan mana dulu gitu. Walaupun pada akhirnya nanti gitu akan semuanya supaya lebih reliable lah. Gitu. Jangan Ya, sampai Pak. di apa 500 tapi pas pada saat pelaksanaannya nggak tercapai gitu. Itu ya. Oke, itu aja mungkin Mas Jepri. Kalau dari saya, Ya, Pak. silahkan Eh, dilanjut. apa paling ini juga Pak, mohon nanya Ya. juga nih. Ini kan kayak digital berbasis QR code. Sebenarnya saya belum bikin sistemnya gitu ya. Nah, Hmm. ini nanti apa kira-kira ketika saya mengalami kesulitan gitu Pak, itu bisa diganti lagi dengan yang lain atau gimana Pak? Nah, Mungkin saya mau coba minggu depan sih Pak untuk ini. hmm, kita coba dari sekarang, misalnya dari sekarang, eh, coba identifikasi gitu, ketika akan membuat sistem ini gitu kan, buat barcode ini, kira-kira makan waktu nggak pembuatannya gitu. Coba inventarisasi dan pikirkan lagi dan diskusikan lagi dengan mentor. Silakan masih ada waktu di bimbingan-bimbingan sebelumnya sampai dengan ujian rancangan gitu. Oke Pak. Nah, untuk pertemuan hari ini sih saya sebetulnya memang harapannya teman-teman sudah fix isunya apa yang akan teman-teman kerjakan nanti sehingga nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya tinggal membahas progres-progres penyusunan penulisannya saja. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya tapi selain itu saya juga ingin teman-teman paham alur proses atau kerangka berpikir dari bab tiga gitu. Dari mulai memilih isu, menapis isu dan menyelesaikan dan menghadirkan akar pemasalah apa gagasan kreatifnya gitu. Nah, kalau teman-teman sudah tahu mekanismenya atau kerangka berpikirnya seperti itu tadi gitu alurnya, sebetulnya isu apapun teman-teman pecahkan gitu. Itu ya. Oke, Mas Oke Jeffrey, Pak. nah silakan aja
Kita ketemu setelah hari ini tuh hari Selasa ya kalau nggak salah. Nah, mudah-mudahan hari Selasa sudah terbayang oleh Mas Jepri itu bahwa ini bisa atau tidak dilakukan. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Next, apa? Ibu-ibu belum ada nih. Kansa mau? Pak. Izin Pak, saya. Oh, Tesri silakan, Tesri. Izin Pak, udah terlihat Ya, screen? Iya. silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, jadi di sini saya udah mengidentifikasi 3 isu, di mana yang pertama itu yaitu belum optimalnya pengelolaan penyimpanan arsip tekstual atau fisik. Nah, di sini itu penyimpanan arsip tekstual tuh ditumpuk-tumpuk dan tidak terstruktur gitu. Jadi menyebabkan ketika adanya butuh data fisik gitu harus dicari dulu gitu. Jadi lambat dan beresikonya itu susah gitu untuk dicarinya. Kemudian yang keduanya itu yaitu belum tersedianya sistem kendali pembayaran pajak kendaraan dinas, yang dampaknya itu sering terjadinya keterlambatan pembayaran pajak. Kemudian yang ketiga itu yaitu belum optimalnya pengelolaan arsip digital. Nah, di sini itu kan kita itu menggunakan register yang berbasis spreadsheet. Nah, di mana si berkasnya itu, hasil scan-nya itu kadang dari antar subag itu tidak memberikan gitu. Jadi alhasil gitu tidak lengkap gitu hasil dari register-register yang sudah dibuat. Nah, dari ketiga isu ini dibuatkan tapisan isu menggunakan USG. Nah, dari 3 isu ini didapat bahwa yang paling prioritas ternyata itu belum tersedianya sistem kendali pembayaran pajak kendaraan dinas. Nah, dari sini kemudian dibuatkan diagram fishbone yang mana menggunakan pendekatan 6M: measurement, material, method, medium, machine, dan man. Nah, dari measurement ini atau kontrolnya yaitu belum ada indikator atau monitoring terkait ketepatan waktu pembayaran pajak kendaraannya. Kemudian dari lingkungan kerjanya itu koordinasi antara pemegang kendaraan dan pengelola pembayaran pajak di instansi ini belum terbangun, sehingga komunikasinya itu masih via call. Kemudian yang data penyebab dari sisi material atau data dokumennya, nah data jatuh tempo pajaknya ini belum terdokumentasi dengan baik gitu dalam database terpusat yang mana bisa diakses oleh para pemegang ataupun kasubag dan bendahara gitu. Kemudian dari sisi metodenya, dia itu penyebabnya itu belum ada SOP baku gitu terkait bagaimana monitoring dan pengingat jatuh tempo dari pajak kendaraan dinas ini. Nah, yang selanjutnya yaitu dari alatnya. Nah, ini itu belum ada sistemnya, yang mana kita itu di Subagul ini masih menggunakan kertas gitu. Jadi menentukan bulan ini itu
hasil printan pemegang kendaraan itu ada A B C D gitu, jadi kadang terlewat gitu dari itunya. Nah yang selanjutnya dari sisi SDM-nya itu, yaitu pemegang kendaraan itu belum memiliki kesadaran gitu untuk memantau pajak kendaraan yang dipegang kendaraannya oleh mereka gitu, jadi kadang terlewat gitu, jadi harus diingatkan kembali. Nah dari ketiga isu ini dibuatlah penyelesaian core issue dengan judul digitalisasi reminder pajak kendaraan dinas berbasis Google Spreadsheet di KPU Kabupaten Cianjur, dengan tujuan untuk inovasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan pajak kendaraan supaya pembayarannya itu dapat tepat waktu. Nah kemudian keterkaitan antara manajemen ASN dan smart ASN-nya itu dilihat dari yang pertama dari prinsip efektivitas dan efisien. Nah di sini itu sistem pengingatnya itu terintegrasi untuk mengurangi komunikasi manual sehingga proses monitoringnya itu bisa menjadi lebih cepat dan tepat. Kemudian yang dari prinsip akuntabilitas ini itu jadwal dan status pembayarannya itu bisa tercatat secara real time gitu, sehingga memudahkan pengawasan. Yang ketiga yaitu profesionalisme, yaitu pemanfaatan dari teknologi digital secara sistematis yang menunjukkan pengelolaan administrasi asetnya itu yang profesional dan standar. Kemudian dari prinsip pengelolaan SDM-nya yaitu penggunaan Google Spreadsheet ini untuk mendukung optimalisasi sumber daya digital tanpa memerlukan perangkat lunak tambahan. Kemudian dari kategori smart ASN-nya yaitu dari prinsip digital skill, yaitu penggunaan formula atau notifikasi otomatis yang menunjukkan kompetensi ASN dalam pemanfaatan teknologi digital. Kemudian dari problem solving-nya itu yaitu sistemnya ini menjadi solusi atas keterlambatan atau kelalaian pembayaran pajak. Selanjutnya itu service orientation atau berorientasi pelayanan ini, yaitu digitalisasi pengingat ini meningkatkan koordinasi internal antara pengelola dan pemegang. Yang terakhir yaitu dari sisi adaptif dan inovatif, yaitu transformasi dari sistem manual ke digital. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Teh Sri. Mbak masuk lagi ke halaman ketiga deh, selanjutnya. Oke, di sini. Ini bagus ya, tentang sistem kendali pajak kendaraan dinas. Berarti sebelumnya memang nggak ada sistem itu ya, masih manual gitu artinya. Iya Pak, betul. Oke. Nah, ini adalah suatu pembaruan juga ya, bagus, dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang analog menjadi digital. Ini dibandingkan dengan isu-isu yang lainnya tentang arsip. Ini sudah dikonsultasikan dengan mentor Sri? Sudah Pak, kemarin sudah langsung dikonsultasikan dan mentor juga udah approve gitu, bahwa yang diambil ya, itu ya yang pertama, yang prioritas itu memang untuk tentang pajak kendaraan dinas gitu, supaya tidak terlambat gitu. Ya, tapi saya jadi ingat saya belum bayar pajak motor September kemarin saya sambil lihat-lihat lagi bayar. Oh, jadi ngingetin juga. Nah, kemudian di fishbone diagram coba fishbone diagram coba kita besar lagi. Itu environment atau lingkungan kerja milde mungkin ya, bukan medium. Oh iya. Medium itu stick, medium rare ya. Nah itu milde ya udah bagus ya. Environment naik pakainya 6M kan. Oke. Kemudian
Kemudian next di halaman selanjutnya, penyelesaian core isu. Nah ini, jadi tadi isu jadi permasalahan yang dibahas dan menjadi berubah menjadi judul ya. Jadi untuk dalam judul itu, menentukan judul itu boleh berangkat dari isu ya. Banyak isunya belum optimal, permasalahannya belum optimal, maka judulnya adalah optimalisasi. Tapi poinnya sih jangan sampai merubah eh, intisari permasalahan gitu. Jangan isunya apa, disebutkan apa, tapi ternyata judulnya nyambung gitu. Atau kalau misalnya teman-teman mau memakai akronim atau singkatan, silakan. Hanya optimalisasi laporan keuangan dengan disebut pengelolaan disingkat sebut pada KPU Kabupaten Cianjur misalnya gitu. Silakan mau pakai akronim, mau silakan untuk lebih menarik, lebih bukan clickbait tapi gitu ya. Itu memang supaya lebih eye catching aja. Kan lagi musim akronim ya. Kalau sistem pasti depannya sih. Oke, ini di halaman terakhir, di halaman 5, Sri sudah mengaitkan dengan keterkaitan manajemen ASN dan smart ASN. Nah ini juga penting dicatat. Maksudnya ini kan muncul ya di bab 3 itu. Nah, teman-teman juga jangan lupa kaitkan semua gagasan kita itu dengan prinsip smart ASN gitu ya dan manajemen ASN. Seperti ini gitu. Nanti jangan lupa ini juga perlu dan penting. Oke, terima kasih Teh Sri. Ini udah oke ya, tinggal langsung aja. Ini ya bisa dilaksanakan ya dalam waktu sebulan kan ya. Artinya masuk akal, reliable lah gitu. Bisa dilaksanakan gitu dalam waktu aktualisasi atau yang waktunya sebulan itu ya. Oke, targetnya ada berapa kendaraan yang di ini yang di reminderkan ya. Untuk kendaraan di KPU Cianjur tuh kurang Ada lebih berapa? itu ada 27 Pak. Ada 27 ya. Ya, kurang dari 30. Itu menggunakan apa? WhatsApp atau apa atau Google Calendar atau Nah, saya itu rencananya itu yang pertama itu pakai Google Calendar untuk langsung pengingat tanggalnya. Kemudian yang kedua itu ada by email Pak nantinya. Saya di sana juga termasuk mengelola kendaraan dinas ya. Iya. Berarti ini untuk reminder Sri sendiri ya. Betul. Oke, sip lah. Terima kasih Teh Sri. Mudah-mudahan lancar ke depannya. Mangga selanjutnya teman-teman yang lain siapa yang akan mempresentasikan? Saya izin Pak. Ya, Teh Kansa silahkan. Izin Pak, izin share screen Pak. Ya. Izin Pak, apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Siapa? Izin Pak, dari ketiga isu yang saya ambil dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, itu yang pertama adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pencatatan perkawinan non-Muslim, Pak. Jadi di mana terkadang masyarakat itu masih banyak yang belum memahami alur dan persyaratan dari pencatatan perkawinan itu sendiri, Pak. Nah, dari isu yang kedua adalah
Belum ada pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan jemput bola administrasi kependudukan bagi penyandang disabilitas dan juga penduduk rentan. Di mana kondisi saat ini pelayanan jemput bola bagi penyandang disabilitas dan juga penduduk rentan itu masih berbasis request, Pak. Jadi terkendala karena dalam aspek pengelolaan pemohonan layanan, juga pengaturan antrian, penjadwalan pelayanan, serta koordinasi dengan petugas pelayanan itu masih komunikasinya secara manual, Pak. Yang ketiga itu ada maraknya penipuan identitas kependudukan digital terhadap masyarakat pengguna layanan di Sdukcapil Kota Bandung, di mana meningkatnya pemanfaatan IKD ini turut menimbulkan potensi terjadinya penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Penipuan tuh seperti apa? Tanya Kansa. Siap, izin Pak. Jadi ada penipuan orang, salah satu oknum yang mengaku-ngaku petugas di Sdukcapil, Pak. Padahal eh, Padahal kalau misalkan kita mau aktivasi IKD itu, Pak, kita harus aktivasi melalui petugasnya, Pak, baru bisa aktivasi. Hmm. Sedangkan oknum ini tuh dia berpura-pura menjadi petugas di Sdukcapil melalui WhatsApp, Pak. Nanti Hmm. dia apa akan menyodot rekeningnya gitu, Pak. Oh, oh ya, penipuan scammer kayak gitu ya. Siap, Pak. Oke. Eh, Isu yang saya ambil dalam menggunakan teknik USG ini, yang tertingginya itu adalah belum ada pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan jemput bola administrasi kependudukan bagi penyandang disabilitas dan penduduk rentan. Di sini isi tersebut mendapatkan skor 15, Pak. Berdasarkan analisis metode Fishbone dari saya menggunakan 6M, Pak, di mana dalam 6M ini yang pertama adalah MEN, di mana keterbatasan kompetensi petugas pelayanan. Yang kedua adalah beban petugas yang tinggi sehingga waktu pengaturan jadwalnya terbatas. Yang ke Selanjutnya ada metode di mana dalam pelayanan layanan jemput bola di penduduk disabilitas dan juga penduduk rentan ini masih menggunakan pola manual, Pak. Jadi masih terkadang 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 itu masih mulut ke mulut saja gitu, Pak. Jadi misalkan ada petugas yang menyampaikan, oh di daerah kecamatan A ada penduduk disabilitas, nanti disampaikan ke pihak dinas gitu, Pak. Yang kedua ada belum adanya SOP layanan jemput bola secara digital. Selanjutnya ada material, di mana material ini belum adanya formulir digital yang terintegrasi dengan sistem. Yang kedua ada data penyandang disabilitas belum terintegrasi dengan instansi terkait. Selanjutnya ada mesin, di mana dalam mesin ini belum tersedianya sistem pendaftaran layanan jemput bola. Yang kedua, tidak adanya dashboard monitoring layanan jemput bola bagi penyandang disabilitas. Dari sisi measurable, yang pertama ada belum adanya indikator keberhasilan digitalisasi dalam layanan jemput bola bagi penyandang disabilitas. Kedua, evaluasi berbasis outputnya manual, belum digital. Selanjutnya ada environment, di mana dalam lingkungan ini pengaruhnya adalah lokasi layanan yang tidak menentu. Yang kedua, dari lingkungan eksternal, yaitu terkadang keluarga masih menutup diri atau menjadikan anggota keluarga yang disabilitas. Sehingga akar masalah utamanya adalah belum adanya sistem layanan yang terintegrasi dengan SOP berbasis teknologi, sehingga proses koordinasi data, penjadwalan, dan verifikasi lapangan masih bersifat manual dan tidak akurat. Izin Pak, ide kreatif di mana judul gagasan yang sudah kemarin saya koordinasikan dengan mentor yaitu digitalisasi sistem pelayanan jemput bola administrasi kependudukan bagi penduduk penyandang disabilitas dan penduduk rentan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, di mana tujuannya itu adalah meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan. Yang kedua, kepastian layanan dengan memberikan kejelasan jadwal kunjungan atau jemput bola. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan publik. Yang keempat adalah mempercepat pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi penyandang disabilitas dan juga penduduk rentan, itu lansia, ODGJ, dan penduduk yang sedang sakit.
tahapan kegiatan, di mana tahapan kegiatan ini dimulai dari persiapan dan konsultasi, yaitu dengan mentor dan juga rekan kerja. Yang kedua, analisis data dan informasi, yaitu dari observasi di lapangan dan juga analisis data dan informasi dari hasil observasi. Yang ketiga adalah perancangan sistem layanan jemput bola, di mana yang pertama itu adalah membuat SOP, yang kedua itu adalah menyiapkan laman website layanan jemput bola. Yang ketiga adalah sosialisasi layanan via media sosial. Selanjutnya, tahap yang keempat adalah evaluasi, di mana evaluasi ini yang pertama itu evaluasi perbedaan sesudah dan sebelum adanya layanan. Yang kedua adalah analisis evaluasi dan tindak lanjut. Jika analisis dikaitkan dengan agenda 3, yaitu manajemen ASN, yaitu memahami alur koordinasi, tata kelola, perencanaan kegiatan, serta pembagian peran dalam organisasi. Jika dikaitkan dengan Smart ASN, yaitu berpikir secara kritis dan inovatif dalam merancang solusi pelayanan jemput bola berbasis digital. Izin Pak, sekian dan terima kasih. Mohon izin arahan dan bimbingannya Pak. Oke, hatur nuhun, Teh Kansa coba ke slide 3. Tiga. Nah, eh, saya ingin bertanya, kalau sebelumnya kan eh, kayak pengurusan administrasi kependudukan itu sudah menggunakan online kan ya? Siap, Nah, sudah Pak, menggunakan aplikasi Salaman Pak. nah, itu ya udah online kayak ngusulin bikin KTP apa itu Siap kan Pak. sudah online ya. Nah, ini Siap apa Pak. bedanya dengan eh, isu yang ketiga ini? Siapa jika kalau isu ketiga ini dia belum ada pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung pelayanan jemput bola karena berbasis fakta fakta di lapangan, karena dalam pendaftaran juga pendaftaran dari layanan jemput bola itu sering sekali bersifat manual gitu Pak, karena terkadang ada misalkan dari mulut ke mulut yang bilang kalau misalkan oh di kelurahan A itu ada penduduk penyandang disabilitas. Oh, jadi kita itu akan ke sana gitu, Pak. Dan terkadang juga setelah kita ke sana hanya ada misalkan beberapa atau satu satu atau dua orang saja. Terus terkadang ada juga yang misalkan rute rute dari si orang penyandang disabilitas yang akan melakukan perekaman ini, misalkan jaraknya itu dari kelurahan A ke kelurahan B itu misalkan sekitar 15 kilo. Nah, itu kan jarak tempuhnya cukup cukup panjang ya Pak, memakan waktu, sehingga eh, jika di jika adanya sistem ini, sistem yang dari isu ketiga ini, maka akan muncul penjadwalan, juga muncul lokasi titik layanan sehingga lebih akurat Pak. Maksudnya kan si penyandang disabilitas dan penduduk rentan ini juga bisa mengakses tadi yang online itu kan ya, Siapa? daftar online gitu. Siapa? Sehingga ya kan nggak perlu dijemput bola juga gitu. Ya sudah bisa online gitu kan. Gitu nggak Siap. sih? Izin Pak, biasanya yang mendaftarkan atau biasanya yang mendaftarkan atau memberitahu kepada pihak Disdukcapil itu biasanya pihak ketiga Pak, bisa jadi keluarganya atau dari misalkan di kewilayahan Pak, seperti kecamatan atau kelurahannya Pak. Jadi dianya sendiri, eh, jadi pihak Dukcapil dalam hari ini Teh Kansa ingin memastikan bahwa itu langsung diisi oleh si apa namanya, oleh si penyandang gitu, Si pemohonnya Pak. sama si pemohonnya langsung. Siapa Tapi tetap pemohonnya langsung? alurnya tetap juga sama kan? Siap, sama Pak. Sama nggak sih dengan eh, apa namanya aplikasi tadi yang untuk Aplikasi mengajukan, Salaman Pak. nah salaman itu. Tapi Siap, selama sama ini Pak. penyandang disabilitas dan penduduk rentan ini nggak pernah mengakses salaman gitu, atau nggak bisa atau gimana? Siap, kadang belum ada Pak, karena biasanya kan kalau penyandang disabilitas sama penduduk rentan ini kan keterbatasan ya Pak. Hmm. Jadi biasanya jemput bola Pak, langsung ke tempatnya Pak. Oh, karena suka nggak akurat gitu ya kalau dalam Siapa? hal ini apa namanya diisikan gitu.
Siapa? Terkadang juga petugas yang jemput bolanya, Pak, dia datanya itu kan di apa namanya? Di rekapnya itu kan per bulan ya, Pak. Ya, Terkadang kan ada juga yang lupa, oh, hari ini tuh belum rekap gitu, Pak. Jadi masih manual gitu, Pak, rekapnya, Pak. oke. Jadi ternyata si salaman itu nggak efektif ya bagi penyandang disabilitas dan penduduk rentan gitu ya. Karena katakanlah penduduk disabilitas dan penduduk rentan itu contoh misalnya yang nggak punya tangan misalnya ya. Jadi dia secara kemampuan nggak bisa mengakses ini gitu kan ya. Itu Siapa? ya mungkin ya Dan alur berpikirnya ya tekan saya. siapa? Izin, Di Pak, untuk aplikasi salaman itu berbeda lagi, Pak. Kalau aplikasi salaman itu kan dia download di mm, HP Google Android gitu Store kan, ya. Pak. Ya, di Play Store, Pak. Kalau misalkan ini tuh dia di website Disdukcapil sendiri, Pak. Hmm, tapi nanti nyambung nggak dengan salaman? Siap, nanti datanya yang dari website itu nanti bisa terintegrasi ke aplikasi salaman, Pak. Oke, jadi ini lebih ingin memastikan saja ya Siapa? bahwa syarat-syarat administrasinya terpenuhi untuk yang si penyandang disabilitas ini gitu. Ini Siapa? lebih ke membantu dan menjemput bolanya itu sendiri gitu ya. Siapa? Karena ini sejalan memang ada program besarnya gitu ya dari kantor Disduk itu. Siapa? Oke, mohon penjelasannya. Eh, Tadi apa ya yang saya lakukan? Oh ya, di nomor 5 coba slide nomor 5. Saya ingin mengkonfirmasi ulang ke Tekansa. Jadi ini output besarnya adalah suatu SOP dan website ya. Siapa? Berarti ini website di Dukcapil ditambahkan lagi, Ditambah. eh, ditambah lagi menunya lah gitu ya. Siapa? Di dashboard ada menu tentang ini apa namanya, nama layanannya. Siap, belum ada sih, Pak. Cuman baru untuk jemput bola aja, Pak. Oke, nanti pikirkan juga namanya ya. Siapa? Nanti karena harus muncul kan di menunya itu. Siapa? Nah ini beranggaran nggak nanti kira-kira nah, untuk menambahkan satu menu atau satu tampilan di website itu kan eh, lumayan gitu. Siap, tidak, Pak, karena itu kan sudah pakai di saya juga berkolaborasi dengan tim IT, Pak. Oke. Jadi ini nggak eh ada tim IT tersendiri gitu ya di sana ya di Di Disduk Disduk. Capil. Oke, Siapa? sama dengan LAN. Jadi kalau di kantor saya, kalau ingin membuat aplikasi, kita harus semacam membuat proposal dulu gitu. Nanti kalau misalnya memang oke secara teknis dan segala macam, nanti dibikinin. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Siapa? Oke. Atau memang Teh Kansa eh, Siapa? no, dan lancar ya. Siapa? Amin, Pak. Nah, next siapa? Siap, terima kasih, Pak. Izin, Pak. Ya, silakan. Siapa izin? Mungkin Ya, izin. maka Kang Sultan. Siap. Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, eh, teman-teman dan coach. Yang pertama, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sultan Haji Pratma Putra, NDH 27 dari Angkatan 16. Untuk saat ini saya ingin menjelaskan analisis isu aktualisasi yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Mungkin langsung saja kepada isu yang terjadi di DPMPTS PKBB. Yang pertama, adanya kurangnya transparansi status berkas perizinan. Di mana, mohon izin Bapak, ini dari isu ini terkadang memang berkas dari pemohon atau masyarakat yang masuk ke DPMPTSP ini tidak bisa diakses oleh masyarakat. Maksudnya tidak bisa diketahui. Karena mereka tidak mempunyai akses untuk melihat berkasnya sudah di mana ataupun eh,
si izinnya itu sudah di dinas teknis, apakah masih di dinas PTSP gitu Pak. Jadi saya mengambil isu ini karena ya dari kami dinas belum adanya eh, website ataupun digital untuk mengetahui bekas perizinan dari masyarakat untuk diakses. Untuk yang kedua, alur standar operasional prosedur tenaga kesehatan yang belum terstruktur. Mengapa saya mengambil dari tenaga kesehatan, Bapak? Mohon izin, karena untuk yang lainnya, untuk SOP yang lainnya dari izin-izinnya, mungkin izin itu ada 114 izin, Bapak, cuman yang aktif itu ada 53 izin. Terkhusus untuk tenaga kesehatan karena adanya eh peraturan baru dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan SE Menkes dari tahun 2024 yang dimana dari undang-undang itu mengharuskan untuk secara digital dalam proses izin tenaga kesehatan seperti izin bidan, dokter dan lain-lainnya, Pak. Jadi untuk alur SOP ini masih belum terstruktur yang baik karena masih memakai yang lama, Pak. Jadi itu bisa menjadi isu yang masalah yang di DPPTSP sekarang. Untuk yang ketiga, adanya sistem yang belum memadai dalam pengarsipan dokumen perizinan non perizinan sehingga pengarsipan masih menggunakan manual. Mohon izin Pak, ini di DPM PTSP kami sudah mempunyai sistem yang namanya MPP DPM PTSP atau MPP KBB yaitu Manual Pelayanan Publik yang dimana khusus untuk PTSP kami eh dalam setiap harinya pasti ada yang melakukan proses perizinan eh, untuk di sistem karena namanya sistem tidak setiap harinya atau selamanya baik gitu Pak. Pasti ada namanya sistem teknologi, pasti ada daunnya atau gimana. Jadi kami masih melakukan proses pengarsipan. Nah, untuk saat ini pengarsipan ini tidak langsung dari sistem untuk bisa di-download gitu. Misalnya dalam izin tahun 2025 bisa di-download untuk tahun 2025 ini ada berapa izin, ada izin apa aja, misalnya yang pemohonnya siapa saja itu tidak bisa diakses di sistem. Jadi kami secara manual untuk mengcopy paste dari sistem ke Excel atau gimana atau dari Word untuk menggunakan untuk pengarsipan izin-izin tersebut, Pak. Mungkin ini Pak mohon izin, ini untuk saya menentukan core isunya, saya menggunakan metode USG. Ini untuk sebelumnya saya sudah berkonsultasi pada agenda 2 itu berkonsultasi dengan mentor. Untuk nilai angka ini memang pada saat itu hanya belum spesifik untuk bertanya ke beberapa yang disarankan oleh Bapak tadi untuk beberapa 5 orang atau berapa orang, hanya ini untuk saya dengan mentor dan salah satu dari bidang perizinan, Pak. Ini yang pertama ada kurangnya transparansi status berkas perizinan OSS, alur standar operasi tenaga kesehatan yang belum terstruktur, dan sistem belum memadai dalam pengarsipan. Untuk dalam berdasarkan metode USG ini yang terpilih menjadi isu yaitu alur standar operasional pelayanan yang belum terstruktur. Mungkin mohon izin, Mbak, saya kemarin berkonsultasi dengan mentor untuk masalah mengapa mengambil alur standar operasional tenaga kesehatan yang belum struktur karena dalam tingkat urgensi urgensi untuk sekarang masalah yang emang harus dihadapi dengan cepat mungkin ini Pak alur prosedur tenaga kesehatan karena kita di dalam PTSP dalam setiap harinya pasti ada saja tenaga kesehatan yang mau melakukan izin pembaruan atau pencabutan atau perpanjangan. Jadi memang yang urgensi untuk sekarang itu SOP tenaga kesehatan. Memang sekarang juga mungkin sudah ada, cuman masih terpaku pada SOP yang lama gitu Pak. Kan belum Mas Sultan, terpaku dengan yang ya, dimaksud dengan alur standar operasional prosedur tenaga kesehatan tuh ya Pak. apakah izin-izin klinik dokter seperti itu, klinik Iya kesehatan betul, atau apa? betul Pak. Ya Oh, izin. Siap. Itu berarti karena coba nanti perbaiki siapa? aja kalimatnya ya supaya Oh ngeh siap. gitu. Oke siap Pak. Jadi mungkin alur standar operasional prosedur perizinan klinik kesehatan, termasuk Oh di iya. dalamnya misalnya apakah rumah sakit, klinik kerja, klinik kesehatan kerja, atau kan itu ada ya di OSS itu Iya betul Pak. pilihan-pilihannya ya.
Oh, mohon izin Pak, untuk ini mungkin saya dan mentor itu berkoordinasi dengan tenaga kesehatannya saja Pak. Jadi yang Oh dokter, iya. bidan, perawat mungkin Nah, itunya coba saja Pak. ada Mm-mm. apa? Ada layanan apa aja sih selain klinik Oh, kesehatan, RS, oke RSUD, siap, atau apa gitu? Atau siap, siap Pak. puskesmas kan termasuk itu ya? Ya, siap Pak. Ya. Saya tadi mikirnya kalau alur standar operasional prosedur tenaga kesehatan yang belum struktur, oh berarti ini tenaga kesehatan itu dokter gitu, Iya, betul dokter, Pak, betul, betul. Lebih ke situ perawat, Pak, mohon bidan izin. gitu. Tapi ini lebih ke tempat operasionalnya ya, kayak klinik kayak gitu ya. Eh, Mungkin tidak Pak, mungkin mohon izin Pak. Jadi untuk kalau standar of SOP ini kita dari PTSP kan mungkin banyak Mm-mm. juga yang dari kita mengeluarkan suatu aturan dari yang awalnya dia memberikan berkas ataupun sampai nanti mengeluarkan izin surat izin praktek Pak. Jadi Oh, lebih ini ke yang dimaksud di sini ya adalah surat izin prakteknya. betul betul Oke, betul Pak. oke, Mohon oke. izin siap. Berarti Mohon ini ya maaf Pak. Ya ditambahkan ya, alur standar siap siap. operasional prosedur pemberian surat izin praktik terhadap tenaga Tenaga kesehatan kesehatan. gitu. Oke Oke, siap oke. Bapak. Ya. Ya, Mohon ya, ya. terima kasih untuk ini. Siap, siap. Ya, ya, Lanjut, lanjut. oke, siap. eh Mungkin selanjutnya saya melakukan untuk analisisnya menggunakan Fishbone, Pak, yang dimana alur standar operasional prosedur yang belum struktur itu, yang dimana ada main atau manusia, yang dimana kurangnya pemahaman pegawai dalam SOP-nya, pegawai masih belum menguasai digital, metode belum adanya transisi sistem, antar bidang masih bersifat informal, pembagian peran dan teknologi belum terrealisasi, mentionnya belum adanya platform digital khusus, pemanfaatan aplikasi yang belum optimal, keterbatasan perangkat teknologi, minimnya media informasi visual itu dari material, dokumen persyaratan perizinan yang belum terpusat, dan pengukuran belum ditetapkan waktu proses izin, money atau anggarannya terbatas alokasi anggaran untuk pelatihan penyusunan SOP. Mohon izin Pak untuk saya untuk gagasannya, mungkin gagasan kreatifnya mengambil optimalisasi tata kelola pelayanan melalui penyusunan standar operasional prosedur digital terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan perizinan tenaga kesehatan di DPM-PTS BKBB, yang dimana mempunyai tujuan tersusunnya dokumen SOP pelayanan yang terstruktur, meningkatkan transparansi status berkas bagi pemohon, mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang prima dan berbasis teknologi. Untuk yang selanjutnya, tahapan-tahapannya yaitu persiapan dan konsultasi dengan membuat forum internal dan bidang perizinan, mengumpulkan data-data informasi untuk penyusunan SOP, mencari acuan alur SOP itu seperti undang-undang dan lain-lainnya, perencanaan alur SOP, pembuatan alur SOP-nya, koordinasi dengan bagian organisasi dan hukum untuk diuji cobakan dan evaluasi. Analisis agenda terhadap ide tahapan kegiatan itu manajemen ASN berkoordinasi dengan mentor di DPM PTS BKBB mengenai pembuatan SOP yang terstruktur, melakukan remapping alur-alur pelayanan perizinan yang saat ini masih belum mengatur dengan undang-undang yang sudah ada. Terima kasih, mohon izin Bapak. Stop sekian presentasi saya kali ini. Mohon izin bimbingan dan arahannya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Sultan. Eh, Coba kembali ke Fishbone. Fishbone. Ya, Pak. Nah, ini kembali lagi ke pertanyaan saya tadi di awal. Nah, ini sudah muncul Ya, ya di kepala akar permasalahan utama ya, Pak. bahwa eh, ini adalah dalam rangka upaya peningkatan pelayanan perizinan tenaga kesehatan ya, Iya, perizinan siap, tenaga Pak. kesehatan. Nah, ini adalah isu yang sama ya dengan tapisan isu. Nah, makanya di tapisan isu atau di pemilihan isu yang tiga itu tetap aja kalimatnya sama gitu, bahwa Siap, Pak. belum optimalnya gitu, atau Iya, belum adanya SOP tentang perizinan tenaga kesehatan. Nah, tadi saya belum jelas ini siap. tentang apa Ya. tenaga kesehatannya ternyata untuk perizinannya. Eh, Izin praktek ya, Kang Sultan ya.
Siap, betul, Nah, betul Pak, ujian praktik. Mohon pertanyaan izin. saya adalah kalau perizinan praktek itu ranahnya apa DPSM, DPM PTSP atau Dinas Kesehatan sih sebetulnya. Ya, mohon izin Pak, untuk surat izin praktek dokter, perawat, dan bidan dan yang lain-lainnya itu berawalannya di PTSP Pak. Di Oh, PTSP, awalnya di em, PTSP. di PTSP untuk nanti untuk verifikasi seperti seperti dicek surat nomor STR-nya atau apapun yang lainnya itu nanti dari Dinkes. Jadi kami bekerja sama Oh, dengan dinas teknis ya Pak. oke Tapi oke. untuk awal permohonannya di PTSP Pak. Nanti di tengah-tengahnya ada Oh berkoordinasi iya. dengan dinas teknis. Nanti yang Oke. mengeluarkan surat izin praktiknya tetap kami PTSP Pak. Berarti semua perizinan apapun itu pintu awalnya adalah di DPTSP ya. Betul, siap izin Pak. Jadi perizinan membangun rumah tetap ini ya, walaupun nanti di dalamnya Be- ada koordinasi dengan Dinas PU PUPR. atau dengan BPN Ya, gitu kan. Oke oke ya, oke. siap siap Sip, mohon sip. izin. Nah, pertanyaan selanjutnya ini adalah Siap. tentang penyusunan standar operasional prosedur. Jadi ini harus mengacu ke Permenpan 35 ya tahun 2012 tentang penyusunan SOP pelayanan publik, administrasi Ya, pelayanan betul Pak. publik atau SOPAP ya. Nah, mohon diperhatikan itu. Siap Pak. Kemudian ini ada kata digital dan terintegrasi. Nah, seperti apa sih Siap. digital terintegrasi itu? Ya, mohon izin Pak. Untuk ini Pak, sebetulnya kami sudah mempunyai sistem MPP-nya Pak. Ya, Sistem MPP ini kami belum yang seperti isu yang pertama tadi Pak, bahwasanya belum ada transparansi status berkas perizinan. Jadi untuk kedepannya mungkin yang sekarang kan urgensinya tenaga kesehatan yang belum terstruktur. Jadi semua semua SOP sekarang masih manual gitu. Manual tuh jadi si pemohon tuh belum tahu dalam pewaktuan, dalam berapa eh, lama gitu. berapa lamanya gitu Pak. Jadi hanya by misalnya WA untuk ke pengaduan ataupun menanyakan langsung ke admin yang kita PTSP gitu. Nah, untuk kedepannya mungkin eh nanti setelah ini dari channel operasional semuanya sudah tersusun karena kita Pak mohon izin untuk setiap tahunnya tuh emang ada SOP yang berubah misalnya ini tenaga kesehatan karena ada peraturan baru dirubah nanti menyesuaikan lagi dengan yang lainnya gitu Pak. Jadi untuk tahun sekarang memang sedang penyusunan juga tapi kan cuman untuk tenaga kesehatan ini karena urgensi untuk didahulukan gitu Pak karena setiap harinya pasti Ya, ada yang melakukan izin. Nah, untuk kedepannya nanti mau dimasukkan ke sistem MPP Pak untuk SOP agar pemasyarakat atau pemohon tuh mengetahui karena sekarang isu-isu apa masalah-masalah sekarang masih masih banyaknya masyarakat pemohon yang menanyakan kenapa ya berkas saya lama, kenapa ya jadi ini ini udah akan gimana? muncul gitu, muncul di Betul, atau ini terpublish ya ini nanti. Jadi si iya penerima betul, layanan tahu gitu ya. iya siap, mohon izin Oke, Pak. siap. Ya, Terintegrasinya terima adalah kasih. terintegrasi dengan eh, sistem yang ada ya di Iya betul Pak, di sini DPM, ada DPM PTSP. PTSP, siap. Oke, berarti ini juga termasuk pelayanan ke nakes-nakes yang ada di instansi vertikal ya, yang ada di KBB ya. Iya siap Misalnya betul Pak. kantor apa Balai Diklat Kementerian Dalam Negeri misalnya yang ada di Kabupaten Bandung. Nah, di sana kan ada klinik kesehatan. Nah, ini izinnya juga ke Iya sini ya. iya betul Pak, Oke, siap. dan OSS itu adalah sistemnya atau seperti apa? Untuk kami Pak, untuk OSS dan kemudian kami ada perizinan dan non perizinan. Yang dimana Hmm. itu perizinan itu lebih ke sistem OSS yang dimana di dalamnya ada IMB yang ngurus IMB atau PBJ untuk Oke, sekarang, terus izin bangunan, maksudnya dengan izin usaha. Nah, untuk yang non perizinan ini lebih ke seperti tenaga kesehatan, terus non usaha berarti ya. ya reklame non usaha betul Pak Munijing. Jadi kita ada Oke, sistem dua sistem yang dimana itu berbeda dengan naungannya itu naungan izinnya. ya, siap, mengerti, mengerti, mengerti. Jadi Siap ini Pak. output besarnya adalah SOP ya.
Betul, siap. Mohon izin, Hmm, Pak. Nah, nanti karena ini dokumen SOP-nya, berarti satu SOP tentang pelayanan ini ya, Tenaga kesehatan, Pak. Siap. nah, kesehatan ini. Nah, berarti ini Ya, untuk ini dokumen ini akan menjadi dalam tanda kutip konsumsi si penerima pelayan ya, artinya betul, Pak. penerima pelayanan akan tahu. Nah, saran saya nanti SOP ini harus sampai ditandatangani oleh kepala dinas gitu. Siap, Karena dalam formulir yang tercantum di Permenpan 35 itu, ini harus ditandatangani oleh setingkat non 3 gitu. siap, Pak. Untuk SOP yang sifatnya menjadi acuan dan menjadi konsumsi masyarakat yang dilayani lah katakanlah seperti itu. Beda halnya Siap, Pak. untuk SOP yang memang di internal gitu Hmm. berlakunya. Ya, Kalau SOP untuk di internal seperti tadi apa namanya eh Teh Kansa untuk pelayanan jemput bola. Nah itu kan hanya untuk di internal saja tidak dipublish. Gitu. Itu siap, bisa Pak. ditandatangani misalnya hanya untuk oleh partnya. Nah ini kalau SOP ini yang memang untuk menjadi ini publik gitu, ini harus Siap, Pak. ditandatangani dan disahkan oleh eh, eselon 2 kepala dinas dalam hal ini supaya lebih berkekuatan hukum gitu kan Sultan. Siap, siap, Pak. Oke, itu ya. Siap, Oke, itu aja dari saya. Terima kasih Kang Sultan siap, siap, presentasinya. Next. siap. Ya, terima kasih, Pak, atas Ya, masukan dan mangga. Ya. ya, Pak. Ya. Siapa? Yang belum tuh? Kang Asma udah ya. Kang Adit belum nih. Oh, Kang Adit. Siapa? Ya, mangga. Mohon izin untuk share screen. Ya. Apakah sudah kelihatan, Pak? Izin. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi. Mohon izin Pak Ferry selaku coaching dan teman-teman satu kelompok. Dengan saya pada kesempatan ini untuk menjelaskan dan memaparkan terkait isu aktualisasi yang akan saya ambil di masa aktualisasi nanti. Perkenalan, nama Aditya Ahmad Berlandi dari Kabupaten Cirebon di Dinas DPM PTSP, jabatannya penata perizinan pertama NDH 1 dari angkatan 16. Mohon izin. Untuk isu yang saya akan ambil ini ada beberapa tiga yang isu diberikan opsi. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terkait alur perizinan online yang terbaru yaitu OSS RBA PP 28 tahun 2025 yang mana PP ini baru ditetapkan diluncurkan pada bulan Oktober kemarin dan merupakan pengganti dari PP nomor 5 tahun 2021. Ya, pada permasalahan yang pertama ini banyak masyarakat yang belum mengetahui perubahan apa saja yang terjadi di PP 28 terkait menyangkut perizinan berusaha. Yang mana perizinan berusaha tersebut sudah berbasis resiko yang mana resiko-resiko tersebut masing-masing beda persyaratan dan beda perizinannya. Terkait kurangnya pemahaman masyarakat ini, setelah saya mengamati di subkor perizinan ini, banyak masyarakat yang seringkali bolak-balik ke PTSP, padahal di sistem tersebut sudah bisa disediakan dari rumah saja untuk perizinan melalui OSS RBA yang mana masyarakat banyak salah dalam mengupload dan salah untuk memahami terkait alur di PTSP tersebut. Contohnya dalam kita menginput untuk perizinan berusaha yang berbasis
rendah ya, menengah ke rendah atau mikro, itu masyarakat diwajibkan untuk mengupload tampak depan dan poligon atau lokasi di eh, usaha tersebut. Tetapi banyak masyarakat yang salah dalam mengartikan terkait persyaratan tersebut terkait lokasi, contohnya. Nah, itu dia menunggu lama di rumah, tetapi setelah lama itu masyarakat jadi ke PTSP. Itu kan membutuhkan waktu lama dan kasihan untuk yang jaraknya jauh. Jadi itu kan membutuhkan buang-buang waktu gitu, kasihan kepada masyarakat untuk padahal bisa diselesaikan di rumah dengan mengikuti prosedur yang ada dan pemahaman yang lebih lanjut terkait SSC yang terbaru ini. Nah, pada permasalahan ini saya sudah berkonsultasi dengan mentor saya terkait OCC yang terbaru ini yang karena berbasis resiko di PP 28. Ini merupakan masalah yang sangat serius ya, karena menyangkut apa ya, perizinan banyak orang gitu. Soalnya perizinan yang berbasis mikro ini atau rendah ini banyak sekali di Kabupaten Cirebon. Kalau misalkan setiap hari harus melakukan perbaikan, ini jadi tidak efektif terkait kemajuan daerah gitu ya dan memajukan UMKM. Itu makanya kemarin disepakati kepada mentor itu untuk mengambil yang isu pertama ini karena merupakan isu yang krusial sekaligus sosialisasi terkait PP yang baru, merupakan PP yang terbaru dan pengganti yang PP yang lama gitu. Nah, yang kedua, data tata ruang daerah belum terintegrasi. Karena apa? Di Kabupaten Cirebon itu baru mengeluarkan Perda terkait RDTR atau Rencana Detail Tata Ruang, tetapi masih menggunakan RTRW atau Rencana Tata Ruang Wilayah. Nah, oleh karena itu, di OSS yang terbaru ini dimaklumatkan untuk membuat suatu Perda terkait RDTR. Nah, Perda ini lebih 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 kalau dibilang lebih sangklek ya. Kalau misalkan udah didetailkan tata ruangnya dalam suatu kabupaten tersebut, kita untuk mengajukan izin di suatu daerah, tetapi daerah tersebut sudah didetailkan bahwa daerah itu merah, maka bagaimanapun persyaratan ataupun bagaimanapun kita melakukan lobby ataupun itu tidak akan bisa karena sudah terintegrasi di OSS RBA. Jadi ini lebih enak gitu, lebih mudah dan lebih cepat karena tidak perlu ada penilaian dari dinas terkait atau dinas teknis. Nah, perlu adanya dinas data tata ruang daerah yang belum terintegrasi di OSIS sistem OSN. Tetapi kalau untuk mengambil isu ini, kata mentor saya, ini membutuhkan waktu yang lama dan banyak pihak karena ini merupakan penilaian yang sangat panjang. Nah, untuk sekarang masih pakai RTRW yaitu penilaian yang dilakukan oleh dinas teknis. Yang ketiga permasalahan yaitu arsip digital belum tertata rapi. Seperti Kang Sultan yang tadi bilang di DPMPTSP itu kalau permasalahan arsip terkait perizinan itu masih belum tertata rapi atau belum eh, langsung otomatis gitu. Jadi harus kita copy dulu baru kita arsipkan. Nah, itu belum tertata rapi. Nah, oleh karena itu saya mengambil isu yang ketiga ini. Selanjutnya terkait analisis melalui WSG yaitu yang pertama eh, saya mengambil atau saya yang akan saya aktualisasikan yaitu yang pertama kurangnya pemahaman masyarakat terkait alur perizinan online terkait sesuai PP 28 tahun 2005. Saya mengambil ini karena sangat mendesak gitu, baik dari sifat urgency, seriousness maupun growth. Itu sangat-sangat mendesak gitu. Oleh karena itu saya mengambil kurangnya pemahaman masyarakat tentang alur perizinan online ISS right based approach PP 28 tahun 2025 ini sebagai permasalahan utama yang akan saya ambil untuk penyelesaian di masa aktualisasi saya. Nah, ini merupakan fishbone. Fishbone yang pertama itu ada man, material, milieu, method, matching, dan manajemen 6M. Nah, masing-masing cabang ini bermuara pada suatu permasalahan yang mana kurangnya pemahaman masyarakat tentang alur OSS yang baru sehingga pengajuan izin sering salah dan berulang sehingga waktu kurang efektif dan kait penanaman modal juga sedikit lambat gitu karena untuk target perizinan yang ditargetkan oleh provinsi atau BMPTC provinsi itu sangat tinggi tetapi dengan adanya kurangnya pemahaman terkait OSIS yang terbaru dengan PP yang 28 ini
masyarakat jadi belum gitu, belum cepat dalam mengajukan izin dan masih salah gitu. Oleh karena itu, saya mengambil kesimpulan ingin berinovasi terkait UMG atau PSS Magampang gitu. Nah, merupakan panduan edukasi digital dan pendampingan perizinan berbasis resiko sesuai dengan PP nomor 28 tahun 2005. Nah, yang perlu digarisbawahi pada ini merupakan pendampingan perizinan. Jadi, tugas DPM PTSP pada kali ini itu melakukan pendampingan dan sosialisasi terkait PP yang terbaru kepada masyarakat, baik dari berusaha berbasis mikro, menengah maupun tinggi gitu. Jadi bisa kita dampingi terkait syarat maupun alur dalam perizinan dari PP 28 di OSS yang terbaru ini. Tujuan umum meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap alur perizinan OSS sehingga proses pengajuan izin menjadi lebih cepat, tepat, dan efisien, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di DPM PTSP Kabupaten Cirebon. Nah, ada beberapa tahapan terkait OSS Magampang atau ide kreatif saya. Itu pertama tahap persiapan. Itu ada identifikasi masalah terkait OSS, wawancara petugas di VO, mengumpulkan materi OSS dari situs resmi BKPM, itu Badan Hilirisasi, menyusun konsep panduan sederhana. Nah, untuk pembuatan edukasi ini, saya mengambil infografis alur OSS langkah demi langkah gitu. Jadi masyarakat bisa tahu nih alur OSS yang terbaru ini bagaimana dan checklist dalam persyaratan itu apa saja gitu, dokumen yang dibutuhkan juga apa saja gitu. Jadi jangan masyarakat itu tidak salah lagi dalam mengupload maupun mengartikan suatu persyaratan sehingga tidak perlu bolak-balik ke DPM PTSP, cukup dari rumah saja dengan koneksi yang lancar kita bisa mengajukan izin dan dalam sehari kalau misalkan berbasis resiko menengah ke rendah itu satu hari bisa jadi karena sudah menggunakan SLA atau Service Level Agreement dalam PP 28 tahun 2005 tersebut. Yang ketiga terkait membagikan panduan melalui WA, sosialisasi singkat ke UMKM dan konsultasi OSS setiap minggu. Kami membuka help desk maupun pendampingan yang setiap minggu gitu dan melakukan sosialisasi singkat ke UMKM dan masing-masing kecamatan karena masalah yang masyarakat ingin mengajukan izin berusaha ini sangat krusial gitu karena PP-nya sudah berubah dan banyak persyaratan yang perlu disesuaikan di masyarakat itu. Yang keempat itu tempat pendampingan. Satu, membantu masyarakat membuat akun OSS, membimbing upload dokumen, membuat pojok konsultasi OSS di kantor, dan empat, membuka hotline kasus konsultasi WhatsApp. Yang kelima, tahap evaluasi, membandingkan jumlah revisi berkas sebelum dan sesuai program. Dua, survei kepuasan masyarakat dan evaluasi bersama pimpinan dan tim. Nah, perlu adanya survei kepuasan masyarakat terkait adanya infografis yang PTSP buatkan terkait perizinan yang terbaru ini di PP 28 ini. Relevansi dengan Smart ASN, ide OMG-nya atau OSS Magampang ini juga sejalan dengan prinsip manajemen ASN dan konsep Smart ASN karena mendorong masyarakat atau mendorong ASN untuk meningkatkan kompetensi pelayanan publik, literasi digital, dan serta kemampuan komunikasi dan edukasi masyarakat. Melalui program ini, ASN tidak hanya berperan sebagai operator administrasi, tetapi sebagai fasilitator perubahan yang mampu mengelola kinerja pelayanan, minimalkan risiko kesalahan izin, serta mendukung transformasi digital pemerintahan. Sekian dari saya, mohon izin untuk bimbingan dan masukan dari Coach Ferdi. Ya, terima kasih Kang Adit. Coba kembali lagi ke pisan isu. Ke ini, ke Fishbone aja deh. Oke. Tadi saya tuh nganggapnya malah ini tuh Kang Adit akan menciptakan alur gitu atau sistem yang nanti pada ujung-ujungnya adalah SOP gitu ya. Awalnya kalau kita lihat dari coba halaman 3. Nah, halaman 3 kan kurangnya pemahaman tentang alur perizinan online. Wah, ini pasti apa? Ketebak nih. Ini pasti ke SOP gitu. Ternyata pas di Fishbone coba halaman 4 di Fishbone ternyata ide kreatifnya adalah membuat program edukasi digital. Padahal ya itu juga alur gitu. Nah, inilah kenapa pentingnya judul itu di sini, teman-teman. Judul ini adalah suatu pembeda ya.
Mungkin kalau misalnya Kang Adit tidak merangkai judulnya sedemikian rupa, ini udah, oh ya udah kebayang lah ini. Tapi ini kemasannya menarik gitu. Nah ini teman-teman lihat, Adit ini bagus ya. Bikin OMG, OSS mah gampang. Nah ini yang maksud saya akronim itu tadi ya. Saya ketika membaca OMG ini, bukan OMG biasa, tapi saya bacanya OMG. OMG-nya oh my God gitu ya. Nah ini eye catch gitu ya. Padahal isinya ya ini tentang penjelasan alur kepada masyarakat. Nah, saya ingin mengkonfirmasi ulang bahwa ini nanti coba di halaman selanjutnya, Kang Adit. Heavy-nya adalah ke pembuatan infografis, kemudian penguploadan di medsos dan sosialisasinya ya. Heavy-nya itu di situ ya. Betul, Pak. Nah, Betul. ada berapa target kecamatan nanti yang akan di apa pilot project-kan untuk sosialisasi atau ada berapa UMKM targetnya? Karena untuk pilot project ya Pak ya, karena Cirebon tersebut 41 kecamatan kan nggak mungkin satu Ya mungkin, ya bulan betul. ya Pak ya. Nah, makanya Jadi harus ada mungkin target ya target ya satu atau tiga gitu Pak, satu atau kecamatan. satu sampai tiga ya. Ya, Nah, ini artinya target ini juga harus label mengingat tadi kecamatan di ya Kabupaten Cirebon itu ada berapa? 41 ya. 41 ya kecamatan. Ya, kan beda kalau di Kota Cimahi cuman Kota Cimahi Selatan, Tengah, dan Utara, beres gitu ya, sehari juga. Nah, itu. Nah, nanti juga pada akhirnya ini kan akan berjalan terus ya sampai semua kecamatan tersosialisasikan ya, gitu ya Kang Adit ya. Ini dalam hal Betul Pak. menjaga keberlangsungannya. Oke, Kang Adit, itu saja mungkin kalau dari saya ini Siap, terima udah kasih Pak. bagus ya dari judul kemasan juga. Mungkin nanti lebih ke jumlah punya target gitu ya, berapa Siap, kecamatan siap yang akan disesuaikan Pak. didatangi untuk sosialisasi. Jadi Kang Adit dan tim yang datang ke kecamatan ya atau ke UMKM. Betul, betul. Oke. Itu nanti akan bertim ya dan berkolaborasi. Siap. Oke, terima kasih Kang Adit. Siap, sama-sama Pak. Terima Ya, kasih Pak. lanjut ya. Selanjutnya siapa? Kang Bagas atau Kang Husen? Wah, langsung Kang Bagas. Kan Kang Bagas. Assalamualaikum Pak. Izin Pak, sudah Silakan. ada Pak. Ya, coba layarnya dibesarin. Itunya layar zoomnya. Gimana Pak? Layar zoomnya. Kayaknya, kayaknya kecil deh kalau di saya. Nah, sip. Silakan Mas Bagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengenalkan diri, nama Muhammad Bagas Rapid Subiantara, NDH 17, Jabatan Analis Kebakaran Ahli Pertama, Kabupaten Cirebon, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon. Kemudian, izin Pak, isu yang akan saya angkat
Ada tiga. Yang pertama, belum optimalnya analisis data waktu tanggap atau response time. Yang kedua, tingginya kasus kebakaran non-struktural dan rescue. Ini tuh yang diangkat tuh, kemarin kan saya sempat ngobrol Pak sama Bapak Kabitnya. Jadi indeks kepuasan masyarakat terhadap Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon itu menyentuh angka 90% Pak. Cuman hampir setengahnya memang bukan kasus kebakaran Pak. Ya kasus-kasus lain seperti penangkapan ular lah, terus sarang tawon, dan lain-lainnya Pak. Kemudian yang ketiga, kesadaran masyarakat terhadap penyelamatan kebakaran masih rendah. Jadi kayak penggunaan APAR di kantor-kantor itu memang cuma pajangan Pak. Kalau misalnya ada api, tetap aja mereka larinya ke kamar mandi cari air dan segala macamnya Pak. Selanjutnya, untuk menentukan core issue, saya menggunakan teknik USG dan berdasarkan hasil USG, belum optimal analisis data waktu tanggap atau respon time menjadi core issue karena respon time adalah indikator kinerja utama dalam pelayanan kebakaran. Response time adalah core performance indicator. Jadi, respon time itu Pak, bagaimana waktu yang ditentukan dari telepon masuk masyarakat hingga datang ke lokasi untuk melakukan rescue atau penyelamatan, Pak. Kemudian saya menggunakan visual analysis dengan kurangnya data analisis response time. Ada 5 indikator. Yang pertama, main SDM. Kompetensi analisis data belum rata. Selanjutnya, fokus SDM lebih pada operasional lapangan dibanding evaluasi berbasis data. Yang ketiga, budaya kerja belum sepenuhnya data driven. Terus material data belum dikategorikan berdasarkan zona geografis. Jadi Pak, di Kabupaten Cirebon ini ada 11 posko pemadam kebakaran dengan 40 kecamatan. Nah, jadi pembagian zona geografisnya itu belum jelas. Selanjutnya belum ada pemetaan spasial atau mapping waktu tanggap. Dan yang ketiga, kualitas input data belum sepenuhnya konsisten. Kemudian yang ketiga, environment atau lingkungan. Wilayah Kabupaten Cirebon cukup luas dengan akses bervariasi. Kemacetan dan gang sempit mempengaruhi waktu tanggap. Kemudian pertumbuhan pemukiman lebih cepat dari evaluasi sistem respon. Selanjutnya metode, belum ada SOP khusus terkait analisis periodic response time. Belum ditetapkan standar waktu tanggap per zona wilayah. Dan yang terakhir mesin atau sistem teknologi, sistem pelaporan belum memiliki fitur dashboard analitik otomatis. Data belum diintegrasikan dalam format visual yang mudah dibaca pimpinan. Dan yang ketiga, belum ada sistem peringatan dini early warning untuk zona lambat. Kemudian gagasan saya yang akan saya pilih yaitu menyusun standar analisis respon time yang sistematis, terukur dan dapat dijadikan pedoman evaluasi berkala oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon. Bukan membuat sistem baru, tetapi membangun kerangka analisis yang baku dan berkelanjutan. Dengan tujuan yang pertama meningkatkan kualitas tata kelola evaluasi pelayanan kebakaran, yang kedua, mewujudkan pengambilan keputusan berbasis data, evidence-based decision making. Yang ketiga, mengoptimalkan fungsi analisis dalam mendukung peningkatan efektivitas waktu tanggap. Dan yang terakhir, memperkuat akuntabilitas dan transparansi kinerja pelayanan publik. Dengan tahapan kegiatan, yang pertama identifikasi permasalahan dan pengumpulan data melalui data-data kebakaran sebelumnya atau penyelamatan lainnya. Yang kedua, analisis kondisi existing atau kondisi nyata di lapangan. Yang ketiga, penyusunan draft standar analisis response time yang akan saya konsultasikan dengan mentor. Yang keempat, uji coba penerapan standar. Yang kelima, penyempurnaan dan finalisasi dokumen. Dan yang terakhir, sosialisasi internal. Sekian Pak, mohon masukan. Oke, terima kasih eh, Kang Bagas. Coba kembali ke halaman kedua mungkin. Coba ke halaman kedua, Kang Bagas. Nah, ini. Kalau kasus kebakaran non struktural itu apa sih? Itu ya, tadi kayak ada ular masuk yang kayak gitu ya. Halo.
Kang Bagas. Maksud itu kasus Suaranya kasus putus-putus. kebakaran, kasus kemarin sih Pak, maksudnya kasus yang siap Suaranya putus-putus. izin Kebakaran Pak, non, ini maksudnya ya, tuh bukan kasus Pak. gimana? Izin, Pak. Ya, jadi ini kasus non kebakaran non struktural tuh seperti Jadi ada ular maksudnya itu masuk nih kayak gitu ya. iya iya Pak. Oke, intinya kasus itu kesadaran masyarakat terhadap pencegahan pencegahan kebakaran ya, maksudnya kesadaran masyarakat terhadap Siap Pak. pencegahan eh, kebakaran masih rendah. Pak, ke yang kedua, ke halaman selanjutnya. Belum optimalnya analisis data waktu tanggap. Eh, Saya masih belum ngeklik ya. Nanti output besarnya itu adalah draft standar analisis respon time ya, Kang Bagas. Siap Pak. Nah, ini dalam bentuk apa? Kajian atau SOP kah? Karena kalau standar ini nanti jatuhnya akan jadi SOP kalau di PNS itu ya, mengenai respon time atau seperti apa, Siap Kang, Pak. Kang Bagas? Kemarin waktu ngobrol sama mentornya sih Pak, sementara dibuat dokumennya dulu. Nanti kalau misalnya diangkat SOP-nya mungkin dibicarakan lebih lanjut dengan mentornya Pak. Dokumennya itu isinya apa aja sih? Yang eh tadi kan, ya, Penerapan waktunya sih Pak dari mulai apa pemanggilan ke Damkarya, kemudian persiapannya, evaluasi dari persiapan ke penyelamatannya. oke, coba ke slide selanjutnya. Next. Nah, ini. Coba selanjutnya. Selanjutnya apa? Next, next slide-nya. Nah, ini kan penyusunan draft standar analisis respon time. Ini bukunya bentuknya pedoman, draftnya itu pedoman atau hasil kajian, hasil analisis atau seperti apa sih? Saya hasil kajian dari kejadian-kejadian sebelumnya Pak. Jadi nanti Oke. ditentukan standar pelayanannya itu memang berapa menit, terus nanti dibagi per wilayah, per Hmm. posko pemadamnya itu Pak. Jadi ditentukan di situ Pak. Oh, nanti di situ ya. Nah, kira-kira nanti di dalamnya isinya apa aja? Eh, Akankah per bab atau per apa gitu? Dan ini apakah nanti akan dijadikan pedoman atau pegangan untuk teman-teman petugas damkar gitu? Kemarin tuh sebenarnya mentornya tuh mintanya berupa dashboard gitu Pak, dashboard per posko wilayah. Cuman saya takutnya Hmm, waktunya nggak keburu tuh Pak. Jadi paling nanti eh, saya akan bagi per pos pemadam, nanti dibagi per wilayahnya, wilayah yang mencakupinya, kemudian waktu tempuh ke daerah-daerahnya Pak, daerah hmm. kecamatan-kecamatannya melihat kondisi geografis wilayahnya. Dashboard itu berbentuk apa? Digital atau Eh, apa namanya? jadi di Damkar Kabupaten Cirebon itu ada Siwas Prokar, Pak, sistem pengawasan dan proteksi kebakaran. Nah, beliau Ya, ini mintanya ditambahkan di situ sih, Pak. Cuman takutnya oke. waktunya Heeh. kurang tuh, Pak. Kalau misalnya eh, itu kan perlu sosialisasi ya, berarti ya. Perlu nggak sih sosialisasi supaya, nah ini ada diuji coba kayaknya nih. Nah, nanti akan diuji cobakan di mana? Dari misalnya dalam satu
bulan ke depan ini ada panggilan tuh, nanti akan dilihat di situ Pak. Hmm. Jadi uji coba dan sosialisasi internal adalah hal yang berbeda ya, beda gitu. Uji coba kalau misalnya ada memang kejadian, sosialisasi Siapa? ya ini tersendiri gitu ya. Oke, saya Siapa? saya tangkap terapi nanti bahwa di penyusunan draft standar itu seperti ini ya, apa saja sih berisi data-data statistik kejadian yang lalu, kemudian ya itu tadi isinya itu adalah eh, kejadian-kejadian beberapa kejadian-kejadian yang sudah lalu berapa waktu ininya gitu kan, supaya ini jadi perbaikan pada saat Siap. kejadian kebakaran atau non kebakaran lainnya gitu ya. Oke, Siap Pak. ya nanti mungkin harus dijelaskan seperti itu ya pas waktu seminar gitu. Nanti yakinkan saja pengujinya Siap Pak. bahwa dengan menyusun standar seperti ini akan harus ada dampaknya gitu. Nanti silakan Kang Bagas analisis lagi dampaknya seperti apa apabila penyusunan ini bisa dilakukan gitu, terutama terhadap masyarakat gitu ya. Oke, oke, saya paham. Siap Pak. Ya, siap. Oke, Mas Bagas, itu mungkin masukan dari saya ya. Terima kasih. Siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, mangga. Silakan terakhir, Kang Hussein. Yuk. Siapa? Mohon izin untuk membagikan layar. Ya, Mohon izin Bapak Pembimbing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein Fadilah. Asal instansinya Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat. Di sini isu yang saya ambil adalah pertama, belum adanya digitalisasi arsip kepegawaian internal. Kedua, kurangnya sistematika dokumen secara digital. Ketiga, tidak efisiensinya laporan pengaduan masyarakat. Isu yang pertama adalah belum adanya digitalisasi arsip kepegawaian internal. Permasalahannya di sini adalah arsip sampai saat ini masih banyak yang berbentuk hard copy, terutama arsip-arsip penting. Yang kedua, pencarian dokumen biasanya lebih lambat. Lalu yang ketiga, resiko dokumen rusak atau hilang dan tidak ada backupnya. Yang keempat, belum terintegrasi secara digital. Kondisi idealnya, sistem manajemen arsip elektronik harusnya sudah bisa dijalankan. Akses cepat dan terklasifikasi, backup datanya juga tersedia, dan juga mendukung dalam audit digital. Dampaknya jika tidak diselesaikan adalah bisanya berpotensi terjadi resiko kehilangan dokumen. Yang kedua,